Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat di seluruh penjuru Nusantara. Bertemu lagi dengan Bu Aini di Bu Aini Bercerita. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa sehat, semangat, dan juga bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku hebat semuanya, pada kesempatan kali ini Bu Aini akan membacakan kisah Nabi yang sangat luar biasa. Tentunya yang ada dalam kisah 25 Nabi dan Rasul. Dan buku ini ditulis oleh Irsyad Zulfahmi SPD dengan penerbit Wahyu Media. Dan kira-kira Bu Aini akan menceritakan kisah Nabi siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita baca basmalah bersama ya, agar anak-anak nanti setelah mendengarkan Bu Aini bercerita dapat mengambil hikmah dan juga pembelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh alaihi salam. Untuk pembentukan karakter yang diharapkan, mudah-mudahan anak-anak setelah menyimak cerita Bu Aini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, anak-anak dapat lebih bersabar dalam menghadapi suatu masalah dan tidak membeda-bedakan status seseorang ya. Kita baca basmalah dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam ada di dalam Al-Quran, Quran surat Nuh ayat 1. Mohon izin Bu Aini untuk membacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Anak-anakku hebat semuanya, Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usia 480 tahun. Ia berdakwah selama 5 abad dan meninggal saat berusia 950 tahun. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kaum yang menyembah berhala. Mereka yakin dengan menyembah patung berhala dapat membawa kebaikan serta menolak segala kesengsaraan dan kemalangan. Mereka memberi nama pada patung-patung berhala sesuai kehendak dan selera mereka. Terkadang mereka namakan berhala mereka Wat dan Suwa. Kadangkala Yaguts
Dan bila bosan digantinya dengan nama Yatuk dan Nasr. Nabi Nuh alaihissalam terkenal sebagai nabi yang fasih berbicara, bijaksana, dan sabar dalam menjalankan tugas risalahnya. Nabi Nuh berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah, ia hanya mendapatkan pengikut antara 70 sampai 80 orang. Suatu ketika, kaum Nabi Nuh alaihissalam berseru kepadanya, "Wahai Nuh, jika engkau ingin kami mengikuti agama yang engkau bawa, maka jauhkanlah para pengikutmu yang terdiri dari petani, buruh, dan hamba-hamba sahaya itu. Usirlah mereka dari pergaulanmu, karena kami tidak ingin bergaul dengan mereka dalam satu agama yang sama." Nabi Nuh alaihissalam menolak dan berkata, "Risalah dan agama yang aku bawa adalah untuk semua orang, tiada pengecualian." Karena merasa tidak berdaya lagi menghadapi kata-kata Nabi Nuh alaihissalam, mereka berkata, "Wahai Nuh, kita telah banyak berdebat dan cukup bagi kami mendengar dakwahmu yang menjemukan itu. Kami tetap tidak akan mengikutimu dan tidak akan meninggalkan kepercayaan dan adat istiadat kami." Melihat kaumnya yang keras kepala, Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam dan memerintahkan ia dan pengikutnya untuk membuat perahu besar. Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Kaumnya yang keras kepala termasuk anaknya yang bernama Kan'an malah mengolok-ngolok pekerjaan mereka. Mereka bahkan berani membuang kotoran di dalam kapal yang sedang dibuat. Mereka melakukannya ketika Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya sedang tidak ada di sana. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membalas perbuatan mereka. Mereka yang membuang kotoran dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam menderita sakit perut yang amat menyiksa. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Saat itu mereka percaya bahwa sakit perut yang mereka derita adalah balasan akibat perbuatan mereka. Hingga akhirnya mereka merengek-rengek meminta Nabi Nuh alaihissalam untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Maka atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah membersihkan perahu Nabi Nuh alaihissalam, mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau mengajak seluruh kaumnya masuk ke dalam perahunya.
Mereka menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam dan menganggapnya gila. Mereka berkata, "Rupanya kau semakin sinting akibat kelelahan mengerjakan perahu sebesar ini. Lihatlah, tanah ini kering kerontang, bahkan hujan pun tak turun. Hanya orang gila seperti kau yang menyangka akan terjadi banjir besar." Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit mulai mendung. Nabi Nuh alaihissalam kemudian memerintahkan kepada pengikutnya yang setia untuk naik ke atas kapal. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Ini supaya kelak jenis hewan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai gerimis disusul dengan suara gemuruh halilintar. Gerimis pun akhirnya menjadi hujan yang lebat. Hujan yang amat lebat itu konon tak juga reda sampai dengan 3 hari. Hingga akhirnya terjadilah banjir besar. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat karena air yang mulai membanjiri daratan. Nabi Nuh alaihissalam sempat berteriak memanggil anak dan istrinya. Nabi Nuh alaihissalam meminta istri dan anaknya yang bernama Kan'an agar mau bertobat dan ikut naik ke dalam perahu. Akan tetapi anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam tetap menolak, sehingga akhirnya mereka pun ikut tenggelam. Banjir besar itu menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tetap membangkang kepadanya beserta istri dan putranya. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dan menyesali sikap istrinya dan juga putranya yang tetap keras kepala sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihissalam, meskipun istri dan putranya itu adalah keluarganya sendiri. Tapi mereka termasuk kafir karena mengingkari ajarannya. Karena kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, maka Nabi Nuh alaihissalam mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Selain Nabi Nuh alaihissalam, ada 4 nabi lainnya yang mendapat gelar Nabi Ulul Azmi. Karena kesabaran dan ketabahannya yang luar biasa dibandingkan para nabi dan rasul lainnya. Para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar Nabi Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti, kapal Nabi Nuh alaihissalam tertambat di sebuah bukit. Semua yang ikut masuk ke dalam perahu Nabi Nuh alaihissalam pun selamat. Nah, anak-anakku hebat semuanya. Ada doa Nabi Nuh alaihissalam ya. Dan Bu Aini mohon izin untuk membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmu wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang artinya, dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dan memohon kepadamu dari sesuatu hal yang aku tiada ketahui. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Hud ayat 47. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah Nabi Nuh alaihissalam yang sangat menarik ya anak-anak, dan banyak sekali hikmah serta pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan tentu saja di antara hikmah-hikmah yang bisa kita petik ya anak-anak, dan sebagai bekal kita hidup di dunia yang fana ini, di antaranya adalah bersabarlah dalam mengerjakan sesuatu hal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang penyabar. Janganlah membeda-bedakan orang lain oleh karena status sosialnya. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia sama kecuali keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku hebat semuanya, jangan membeda-bedakan teman ya. Semua teman adalah sama. Kita harus saling menyayangi, kita harus saling menghormati, kita harus saling bertoleransi agar terjalin kerukunan yang indah. Ya anak-anakku hebat semuanya, tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan jangan lupa tetap berbuat baik terhadap siapapun, kapanpun, dan dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatiannya anak-anak hebat semuanya. Semoga bermanfaat. Dan Bu Aini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.